Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada perintah Tuhan yang sangat agung yang Dia perintahkan kepada kita sebagai orang percaya, yaitu beritakanlah Injil ke seluruh muka bumi. Saudara, berita ini adalah berita yang teragung yang diperintahkan Tuhan kepada kita, karena Injil adalah kuasa yang menyelamatkan umat manusia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, buku apa yang ada di dunia ini yang paling banyak diperdebatkan orang dari zaman ke zaman, dan paling banyak hendak dijatuhkan orang dari zaman ke zaman, dan merupakan buku yang paling populer juga dari zaman ke zaman? Buku itu tidak lain dan tidak bukan adalah Alkitab, atau yang dikenal dengan Injil oleh pada umumnya orang. Saudara, Alkitab adalah buku yang terbanyak jumlahnya yang beredar di dunia ini, dan terbanyak dalam terjemahannya. Dan saudara, Alkitab selalu siap menghadapi tantangan dan tentangan dari siapapun di dunia ini yang meragukan Alkitab dari berbagai perspektif. Namun saudara, Alkitab membuktikan dirinya memang Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup. Tuhan sendiri yang memelihara Alkitab terus beredar di dunia ini. Mengapa demikian? Karena berita Alkitab adalah kabar baik, yaitu kabar keselamatan bagi umat manusia, bahwa di dalam Kristus terdapat keselamatan kekal bagi manusia. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus memberikan dua perumpamaan. Yang pertama tentang pelita, dan yang kedua tentang ukuran. Saudara, kedua perumpamaan ini berada di dalam satu konteks apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Saudara, pelita itu pasti ditaruh oleh orang di tempat yang strategis agar dapat menerangi seluruh ruangan. Dan saudara, bagaimana respons kita terhadapnya menentukan apa yang kita alami. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan Allah memberikan Injil bagi keselamatan manusia, sehingga tidak ada yang dapat menahan Injil Yesus Kristus terbuka dan tersebar ke seluruh dunia, karena itu adalah rencana keselamatan Allah yang kekal. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Yesus kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kabar baik, yaitu dirinya sendiri atau Injil itu sendiri, yaitu Injil keselamatan, maka Tuhan Yesus menggambarkan itu sebagai orang yang membawa pelita. Saudara, tentulah saudara-saudara, kalau kita bicara pelita, itu bicara terang di tengah-tengah kegelapan. Saudara, berita Injil adalah terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kedatangan Kristus adalah terang bagi dunia ini. Saudara, ketika orang membawa pelita, tentu dia bukan untuk menyembunyikannya terang itu, tetapi dia akan menaruh di atas kaki dian sehingga bisa menerangi
seluruh ruangan. Saudara, Tuhan Yesus berkata tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Saudara, Injil Yesus Kristus yang merupakan misteri Allah dari zaman ke zaman. Saudara, Allah, Dia nyatakan kepada manusia. Dan saudara-saudara, itu merupakan sesuatu yang tidak mampu manusia pikirkan. Dan Allah singkapkan, saudara. Dan saudara, itu adalah misteri Allah yang maha agung. Yaitu bagaimana Kristus datang ke dalam dunia. Menjadi Mesias, juru selamat bagi umat manusia. Yang Dia adalah Tuhan itu. Dan saudara, pekerjaan Allah yang begitu dahsyat, saudara. Tidak ada siapapun yang dapat menahannya. Untuk menahan Injil tidak diberitakan. Untuk menahan Injil untuk tersebar. Tidak ada suatu kuasa apapun. Sebab saudara, Injil, yaitu kedatangan Kristus dan karya Kristus. Itu pekerjaan yang sangat besar. Dengan kuasa Allah. Dengan kasih Allah. Dengan kedaulatan Allah. Tanpa campur tangan manusia. Pada waktu Allah. Saudara, disitulah saudara-saudara sampai hari ini. Begitu banyak orang ingin membungkam Injil. Banyak orang dengan cara-cara yang tidak terpuji ingin menghentikan Injil. Tidak ada yang sanggup menghentikannya. Saudara, jikalau Allah telah membuka pintu, tidak ada seorang dapat menutupnya. Saudara, Allah berotoritas. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita sebagai orang percaya, kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara, jikalau kita tidak berfungsi, kita adalah orang yang gagal di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena Allah tidak pernah gagal. Saudara, Allah bisa memakai orang lain untuk menjadi saksi Kristus. Karena rencana keselamatan Allah, Injil diberitakan, tidak dapat ditahan dan tidak dapat ditunda. Karena pada puncaknya, setelah Injil diberitakan ke seluruh muka bumi, dan orang-orang pilihannya sudah diselamatkan, maka tiba hari yang ditentukan Allah, yaitu kedatangan Yesus Kristus sebagai hakim. Oleh karena itu, saudara, mari kita menjadi bagian orang-orang di zaman ini yang memberitakan kabar baik bagi orang lain. Yang kedua, saudara, Tuhan mengukur kita sebagaimana kita mengukur Injil Yesus Kristus. Dan ketika kita menerima, menghargai Injil, maka kita akan menerima kekayaan kasih karunia Allah itu. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu Ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan ini merupakan sebuah amsal atau peribahasa pada zaman itu. Dan saudara, peribahasa ini dapat dimengerti sesuai dengan konteks masing-masing percakapan. Dan hari ini, saudara-saudara, percakapan ini dalam konteks Injil. Saudara, di sinilah saudara-saudara Tuhan Yesus memberitahukan, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Mengapa? Karena bagaimana kamu mengukur apa yang kamu dengar, kamu diukur oleh sikapmu kepada apa yang kamu dengar. Kalau kamu memilikinya, akan ditambahkan. Tapi kalau kamu tidak memilikinya, apapun yang kamu punya, akan diambil daripadamu. Saudara, ini berbicara tentang Injil. Saudara, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan akan berita Injil. Saudara, bagaimana kita mengukur Injil, begitulah Tuhan ukurkan kepada kita. Saudara, jikalau kita menolak Injil, maka Allah menolak kita. Saudara, mengapa? Mengapa begitu keras Allah? Kalau saya menolak Injil, Allah menolak kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena Injil dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Injil dimeteraikan oleh kayu salib. Pengorbanan yang sangat besar. Itu adalah cinta kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia. Saudara,
Apakah upah seseorang yang menolak kasih yang terbesar? Saudara, bukankah kebinasaan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengukur Injil, kita menerimanya, kita mengasihinya, kita menghormatinya. Saudara, maka Allah mengukur yang sama. Engkau diterimanya, engkau dihormatinya, engkau mengalami kasihnya. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus katakan. Bagaimana engkau mengukur, engkau akan diukur. Kalau engkau mempunyai, engkau akan ditambahkan. Kalau engkau menerima Injil, bukan saja engkau terima keselamatan, tetapi engkau menerima berkat-berkat sorgawi dan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Dan hidupmu mengalami kelimpahan anugerah Tuhan. Saudara, bukankah itu yang begitu berharga dalam hidup kita? Oleh karena itu, saudara, mari kita buka hati. Jangan kita mengabaikan, jangan kita meremehkan akan Injil itu. Tapi kita menerimanya, kita mengasihinya, kita menghormatinya. Dan saudara, apa yang engkau ukur kepada Injil, engkau diukur Allah seperti sikapmu kepada Injil. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi peringatan bagi kami, supaya kami mengerti apa yang paling penting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.